Baik, ada yang angkat tangan siapa ya? Mas, ini Duyan ya? Duyan dan Fairuz. Ada ya, mau menyampaikan sesuatu, monggo. Teddy juga. Loh, kok banyak sekali? Ya, silakan. Open mic saja. Ya. Apa tidak jadi? Oke. Kalau tidak jadi saya lanjutkan dulu ya. Share screen-nya. Bentar. Sudah terlihat ya share screen saya? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik ya. Ini akan saya sharekan tentang kontrak kuliah ya. Waduh, bahasanya kontrak kuliah itu seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya ini lebih ke kesepakatan kita di awal tentang kuliah yang akan kita jalani selama 1 semester ini ya, untuk konsep teknologi informasi. Jadi di sini akan saya jelaskan. Saya mohon izin ya Bu Yesta untuk menjelaskan kontrak kuliah mata kuliah ini. Nggih, Jadi monggo Bu Ira. nggih. Jadi di sini saya balik lagi ya, saya memperkenalkan diri. Tadi saya sudah memperkenalkan diri. Jadi nama saya Fitra Maharani Mbak Ira, NIDN saya ini, dan juga ada Bu Yesta juga ya, NIDN-nya saya sertakan di sini. Karena kenapa sih kok bukan NIP gitu ya? Kenapa kok NIDN? NIP nanti juga akan dibutuhkan pada saat teman-teman TA gitu ya. Kalau NIDN ini lebih dibutuhkan kalau misal teman-teman itu akan mengikuti perlombaan gitu misalnya, atau akan melaksanakan penelitian pengabdian bareng dengan dosen-dosen seperti itu. Jadi biasanya teman-teman akan membutuhkan NIDN kami seperti itu. Makanya kenapa saya cantumkan NIDN ini di sini dan juga NIDN Bu Yesta gitu ya. Kemudian ada nomor HP yang bisa teman-teman hubungi gitu. Dan nomor kita sudah masuk semua di grup ya. Jadi insya Allah kalau misalnya mau mencari apa namanya bertanya sesuatu gitu ya, misal silakan bisa japri atau lewat grup. Jadi terserah teman-teman mau lewat mana gitu ya. Kemudian ini email saya dan juga email Bu Yesta, betul ini nggih Bu Yesta nggih? Nggih, betul. Oh, betul ya. Dan juga ini ruangan saya dan Bu Yesta. Jadi mungkin teman-teman ada yang barangkali ada yang main-main ke Pens gitu ya, ingin diskusi dengan kami atau ingin bimbingan dengan kami, monggo. Saya ada di Lab Human Center Artificial Intelligence di gedung D4 di C202. Bu Yesta juga ada di gedung D4 ya, di lantai 3 tepatnya, di lab jaringan komputer, betul nggih Bu Yesta? Atau mungkin sudah berubah sekarang nggih namanya? Betul Bu, namanya tetap lab jaringan komputer. Oh, tetap nggih. Nggih, lab persiapan. Lab persiapan ya, lab Nggih. persiapan jaringan komputer di gedung D4 lantai 3 gitu nggih. Nggih, C307. 306.
Oh, C306, baik, nanti saya tambahkan. Jadi, silakan kalau teman-teman feel free ya, jadi kalau misalnya mau diskusi secara offline, barangkali ada teman-teman yang, bekerjanya itu di Surabaya, seperti itu ya. Jadi feel free kalau misalnya mau, diskusi dengan kami, gitu. Atau domisili di Surabaya, walaupun tidak bekerja mungkin ya, domisili di Surabaya, ikut PJJ silakan, kalau misal langsung mau, apa namanya, menemui kami. Baik. Saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah materinya. Jadi materi dari konsep teknologi informasi adalah sebagai berikut. Ini saya sertakan tanggalnya ya, dan alhamdulillah di hari Senin ini tidak ada tanggal merah. Jadi tapi kalau PJJ biasanya walaupun tanggal merah tetap masuk biasanya ya, tapi tergantung kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa gitu ya. Jadi di sini alhamdulillahnya hari Senin tidak ada tanggal merah sama sekali sampai dengan 4 Desember 2023. Materinya adalah sebagai berikut, pertemuan 1 sampai dengan 3 nanti akan sama saya gitu ya. Jadi tentang dasar-dasar teknologi informasi, kemudian ada, isu tanggung jawab profesional, hambatan strategi pemecahan masalah, itu yang ada kaitannya dengan bidang teknologi informasi. Terus kemudian di minggu ketiga, konsep data, informasi, dan juga latest trend in IT. Itu akan, saya jelaskan gitu ya di minggu ketiga. Kemudian setelah itu nanti ada kuis. Ada kuis 1, 2, 3. Kuisnya via apa nanti akan diberitahukan lebih lanjut seperti itu. Kemudian, memasuki minggu keempat, itu nanti tanggal 11 September ya, 11 September, itu nanti akan, apa namanya, disampaikan oleh Bu Yesta. Jadi tentang pengenalan teknologi jaringan komputer, pengenalan teknologi virtualisasi, dan juga virtualisasi yaitu VMware vSphere. Kemudian di minggu kelima, itu adalah pengenalan teknologi cloud, kemudian pengenalan fitur high availability yaitu auto scaling, load balancing, kemudian pengenalan teknologi infrastruktur as code gitu ya, IaaS ya, IaaS. Nah, ini nanti akan kolaborasi ya, antara Bu Yesta dengan saya. Jadi nanti di minggu kelima Bu Yesta, nanti minggu keenam sebelum UTS itu saya. Kemudian nanti pelaksanaan UTS. Biasanya pelaksanaan UTS juga tetap lewat e-tol ya, jadi nanti lewat e-tol, nanti segala, informasi mungkin ya, tugas, itu semua pengumpulannya lewat e-tol. Untuk memudahkan kami juga ya pada saat koreksi gitu ya, terus kemudian, komunikasi itu semuanya lewat e-tol. Kecuali mungkin chat-chat biasa ya, jadi, chat-chat biasa bisa disampaikan via, WA group. Dan ini sudah ada grup plus apa ya, kalau di WhatsApp ini namanya community ya. Jadi seperti, apa namanya, apa ya, platform apa itu waktu itu saya lupa. Jadi ada community, nah ini sudah baik sekali ya, sudah di-manage dengan sebaik mungkin. Ya, ada yang perlu didiskusikan? Yang open mic? Oke, baik. Jadi, terima kasih sekali yang sudah membuat community-nya ini, terus kemudian sudah masuk semua ya, teman-teman dari PJJ 2023 ini, ke komunitas tersebut gitu ya. Terus kemudian nanti setelah UTS di minggu ke-8, 9, 10 itu akan diisi oleh Bu Yesta. Jadi Bu Yesta lagi ya, ketemu lagi dengan Bu Yesta di pengenalan sistem keamanan jaringan, pengenalan sistem autentikasi dan otorisasi itu ya, teknologi database dan juga sistem operasi. Itu akan dijelaskan oleh Bu Yesta dalam 2 minggu. Kemudian selanjutnya, akan ada kolaborasi antara Bu Yesta dengan Pak Gresio di sini ya. Jadi di sini walaupun Pak Gresio dan Pak Andi yang sudah saya tampilkan di sini itu bukan dosen pengampu, tapi kita, meminta bantuan lah istilahnya ya. Jadi biar, apa namanya, ada variasi gitu ya, dan juga keilmuannya, Pak Gresio dan Pak Andi ini juga keilmuannya di bidang tersebut gitu ya. Jadi kami, setelah berdiskusi, langsung apa namanya, menentukan gitu ya dosennya siapa yang bisa, yang apa namanya, bisa men-share tentang, pengenalan teknologi
kontainer gitu ya, yaitu Pak Grisio. Terus kemudian di minggu ke-12 itu ada manajemen dan pengembangan perangkat lunak akan diisi oleh Pak Andi ya. Jadi Pak Andi nanti akan mengisi tentang perangkat lunak. Terus kemudian kembali lagi di minggu terakhir ya, jadi, sebelum UTS dan sebelum UAS kebetulan ketemunya saya ya. Jadi ketemu saya di minggu ke-13 yaitu tentang big data dan komputasi kecerdasan buatan. Di sini ya sebenarnya untuk materi konsep teknologi informasi ini itu tidak terlalu mendalam memang. Jadi lebih ke pengenalan, pengenalan apa saja sih yang akan kita pelajari dalam, kalian pada saat D3 ini. Jadi dalam 6 semester ini apa saja yang akan dipelajari. Secara garis besar ada ini ya, tapi mungkin nanti ada tambahan-tambahan lain, tapi insya Allah secara garis besar adalah seperti ini, gitu ya. Selain nanti ada mata kuliah tersendiri ya, mungkin tentang, cloud computing atau tentang sistem operasi, database, dan lain sebagainya, itu ada mata kuliah tersendiri yang pastinya akan lebih mendalam. Kalau ini lebih ke pengenalan saja. Jadi konsep teknologi informasi kenapa ditaruh di, semester pertama, itu lebih ke pengenalan. Secara garis besar itu seperti ini, seperti itu ya. Lanjut saya akan ke minggu ke-14 ya, minggu ke-14 ini UAS, nanti mekanismenya sama dengan UTS, lewatnya lewat e-tol insyaallah ya. Kemudian, ini dia, 15, 16 ini adalah webinar di bidang IT. Webinar yang membuat siapa? Yang membuat adalah teman-teman gitu ya. Jadi yang mempersiapkan di minggu ke-15 itu adalah teman-teman, kemudian, minggu ke-16 itu adalah pelaksanaan webinar. Materinya tentang apa atau temanya tentang apa? Temanya ada hubungannya dengan konsep teknologi informasi. Karena konsep teknologi informasi ini luas sekali, jadi silakan memilih salah satu, berdiskusi di kelompok gitu ya, berdiskusi di WA mungkin ya, satu kelas ini akan membuat tema apa sih gitu. Kemudian nanti yang jadi, pengisi materi siapa? Pengisi materi terserah ya, kalau dari saya sih sarannya adalah dari teman-teman sendiri, karena saya yakin teman-teman ini banyak yang sudah bekerja di, profesional gitu ya, di industri. Jadi silakan yang mengisi teman-teman sendiri boleh, atau mungkin ini Bu, saya ada teman yang, dia siap untuk share ilmu tentang, teknologi terkini di IT gitu ya, di bidang IT, silakan. Jadi silakan monggo kerso gitu ya, silakan nanti teman-teman mempersiapkan di minggu 15 dan 16 ini. Pelaksanaannya kapan? Kalau dijadwalkan minggu ke-16 ya, tapi kalau misalnya teman-teman ternyata, saya, prefer di minggu 15 Bu, biar, ndang mari ndang wis gitu ya, dalam bahasa Jawanya seperti itu ya. Ndang apa, dikerjakan terus cepat selesai misal seperti itu. Ya silakan, monggo kerso. Yang penting sudah kami beritahukan di awal ya, tugasnya adalah tugas satu kelas. Jadi bukan per kelompok, satu kelas silakan nanti membentuk mungkin panitia kecil ya, karena kalau misalnya satu kelas semuanya itu kok rasanya banyak sekali gitu ya. Jadi silakan bentuk panitia kecil, siapa ketuanya, yang pastinya kalau webinar itu ada persiapan-persiapan tersendiri ya. Jadi selama beberapa belas minggu ini silakan mempersiapkan dengan baik, mulai dari menentukan tema, kemudian menentukan, nanti pematerinya siapa, bisa dari teman-teman sendiri atau mungkin dari luar gitu ya, dari luar yang kenalannya teman-teman baik sekali, ya silakan nanti bisa, sharing di webinar tersebut. Kemudian pastinya mempersiapkan, flyer gitu ya. Jadi silakan siapa yang pintar desain, silakan mendesain flyer. Kemudian nanti pesertanya siapa? Pesertanya yang wajib adalah PJJ, PJJ angkatan 2023 terutama ya, PJJ, kemudian mau di-share secara umum monggo, jadi terserah kalian. Silakan dikonsep sedemikian rupa, kemudian nanti webinarnya antara minggu 15 sampai 16. Minggu 16 boleh, tapi kalau saya boleh sarankan ya antara itu ya, 15 atau 16 itu. Boleh Sabtu Minggu ya, tapi kalau saya sarankan sih Sabtunya ya Sabtu pagi, Minggunya ya Minggu pagi, seperti itu ya. Barangkali ada teman-teman yang sibuk gitu atau ada perkuliahan lain, silakan di minggu 15, 16 ini insya Allah nggak terlalu banyak perkuliahan sudah ya. Jadi perkuliahannya biasanya remedi gitu ya, atau mungkin pengayaan, atau mungkin, diisi oleh industri atau webinar-webinar seperti ini.
seperti itu ya. Baik, mungkin sampai sini dulu ada pertanyaan sebelum saya, lanjutkan? Mungkin ada pertanyaan ya? Belum ya? Nanti kita sampai jam berapa ya teman-teman ya? Saya minta tolong diingatkan. Sampai jam? Sampai jam 8:10, Bu. Oh 8:10 ya, baik. Iya, Nanti Bu. sekitar 1 jam lagi ya. Jadi, teman-teman karena saya tahu jadwalnya padat ya mulai tadi sore, jadi kalau misalnya saya mungkin lebih dari jamnya tolong saya diingatkan gitu ya. Barangkali nanti diskusi-diskusi ternyata, melebihi jam, seperti itu. Oke. Baik, kalau misalnya tidak ada saya lanjut ya. Oh ya, ini juga ada keterangan di samping kanan sendiri nih ya, ada kuis. Jadi teman-teman tidak usah bingung ya, kok ada kuis sih gitu ya. Jadi kuis ini lebih ke review materi saja sih. Jadi, kuis 1, 2, 3 ini maksudnya apa? Berarti kuis ini review materi di minggu pertama, kedua, ketiga. Kemudian nanti kuis di 4, 5, 6 ini berarti review dari 4 sampai 6 ini. Dan lain sebagainya sampai terakhir, seperti itu ya. Jadi terakhir ini sengaja tidak ada 12, 13 ya, jadi 12, 13 tidak ada kuisnya, langsung saja ke UAS, seperti itu. Dan seperti biasa kalau UTS biasanya ya materinya dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-6, kalau UAS bisa jadi keseluruhan, gitu. Jadi dipersiapkan dengan baik ya, untuk UTS dan UAS dan jangan sampai kelewatan. Tapi biasanya serentak ya, jadi minggu UTS dan minggu UAS itu biasanya serentak, baik reguler maupun PJJ serentak. Jadi insya Allah, jangan sampai kelewatan gitu aja pesan saya. Karena memang ada beberapa yang kelewatan gitu ya. Kelewatan lupa kalau ini adalah minggu UTS jadi tidak mengerjakan, jadi tidak ada nilainya dan tidak lulus mata kuliah tersebut gitu ya. Jadi teman-teman, saya harapkan 116 mahasiswa yang sudah terdaftar di mata kuliah konsep teknologi informasi ini, semoga semuanya lulus ya. Tidak hanya lulus mata kuliah ini aja, tapi mata kuliah lainnya juga, gitu ya. Amin. Jadi biar enggak Amin, Bu. ini iya, Amin, Bu, biar amin. kalau Amin. bahasa Jawanya itu biar nggak mendolburi gitu ya, mendolburi itu biar nanti nggak ketumpuk di belakang. Karena ada beberapa juga kakak-kakak tingkat kalian itu ada yang nggak lulus 1, 2 mata kuliah di semester awal gitu ya, jadinya akhirnya mengulang pada saat dia semester 7 gitu ya, padahal semester 6 kan harusnya udah selesai. Jadi bismillah ya, diniati Ya, Bu. kuliahnya PJJ gitu ya, jadi mungkin ada yang ada kesibukan lain, silakan, dibagi waktunya dengan sangat baik. Memang kalau PJJ ini lebih ke manajemen waktu ya. Jadi manajemen waktu, kemudian mungkin penyampaian materi, teman-teman butuh mempelajari lagi silakan nanti mungkin ada pertanyaan silakan didiskusikan dengan, kalau di mata kuliah ini ya dengan saya atau Bu Yesta gitu ya. Baik. Ya, Bu. Siap. Oke, sip. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mohon maaf suara saya agak bindeng ya, habis pilek jadi, rada-rada enggak jelas gitu. Ya, Oke. Bu, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini tentang penilaian. Kalau ini saya ambilnya dari peraturan akademik ya, dari peraturan akademik di PENS tahun 2022 tentang bobot evaluasi. Untuk penilaian UAS, UTS ini sudah ada rentangnya antara 25 sampai 40% gitu ya. Hasil, UTS juga sama 25 sampai 40%. Jadi minimalnya 25% bobotnya, maksimalnya 40%. Untuk latihan, tugas, diskusi, tanya jawab, kehadiran dan lain-lain. Lain-lain ini bisa juga kuis ya, bisa juga keaktifan dan lain sebagainya. Itu antara 20 sampai 50%. Gitu ya. Total keseluruhannya itu adalah 100%. Tuh. Terus kemudian persentasenya berapa, Bu? Kalau rentangnya adalah seperti ini. Nanti pada saat pelaksanaan kita kesepakatan aja ya berapa persen untuk UAS, UTS, kemudian untuk yang latihan, tugas dan lain-lain ini berapa persen seperti itu. Ada yang bilang udahlah nanti latihan, tugas, diskusi, tanya jawab, kuis ini 50% gitu ya. Padahal bisa jadi takutnya nanti jatuhnya di tugas dan kuis karena ada beberapa juga yang tugas tidak mengumpulkan sehingga nilainya 0 pada saat di rata-rata kemudian diboboti ternyata
makin jelek gitu ya. Jadi ini insya Allah akan kita buat berimbang gitu ya antara UAS, UTS, dan juga yang latihan tugas dan lain sebagainya ini, yang pastinya tidak akan merugikan teman-teman gitu ya. Kalau saya sendiri ya, pinginnya nilai itu minimal B lah atau AB gitu ya, pinginnya seperti itu. Tapi kadang-kadang ya di luar dugaan kita gitu ya, tiba-tiba ada yang tidak mengumpulkan tugas atau tidak ikut UTS, nah tidak ikut UAS, nah itu otomatis tidak lulus ya. Jadi diusahakan, karena sudah komitmen kuliah PJJ gitu ya, diusahakan bisa me-manage waktu dengan sebaik mungkin ya. Karena ya mungkin karena bertemunya ini belum bisa secara langsung ya, belum bisa secara langsung juga, jadi mungkin diskusinya juga harus, lebih intens seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah ini tentang penilaian mungkin ada pertanyaan? Belum? Belum. Bu, Kalau bertanya Bu. silakan. Nama saya Gilbert Manulang. Itu yang tentang diskusi tanya jawab 50%-nya itu apa Bu? Kan 20 50 sampai 50% gitu. iya. Itu Itu apa maksimal. 50%? Ya 50% itu bobot maksimal Mas, maksudnya di sini. Oh. Gitu, bobot maksimal ya. Jadi 20 sampai 50% ini adalah, rentang. Jadi bisa jadi bobotnya itu kita ambil 30% gitu. Oh Atau iya. bisa jadi, bobotnya kita ambil 40%, seperti itu ya. Tapi di sini ada constraint nih, jadi kalau, apa namanya, UAS, UTS minimal adalah 25%, nggak boleh kurang dari itu, gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman? Mohon maaf ini kalau saya pakai Jitsi saya nggak bisa lihat chat ya, jadi saya mohon maaf sekali kalau ada yang nge-chat saya nggak bisa melihat. Oke. Baik ya, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, ya silakan. Ada seperti remedial gitu ya? Ya, nanti kita bicarakan lebih lanjut ya. Jadi kalau remedial sih kalau saya, biasanya ya ada, kalau dari saya. Nanti mungkin bisa, saya diskusi dulu dengan Bu Yesta ya, baiknya seperti apa. Kalau dari kami sih biasanya ada ya, tapi nanti semoga UTS, UAS tidak jeblok, gitu. Jadi kalau UTS, UAS-nya itu, nilainya sangat turun sekali, itu baru kita akan adakan remedial, seperti itu, gitu ya. Itu mungkin di minggu-minggu ini, Mbak, minggu-minggu 15, 16 ini ya. Nah, jadi kalau misalnya ada UTS, UAS yang memang kurang atau bisa jadi lebih dari minggu 16, di minggu 17. Yang penting siap-siap saja, semoga tidak ada lah ya. Dan insya Allah tidak ada, semoga tidak ada. Oke? Sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi saya lanjutkan ya. Jadi ini, saya ngadain survei kecil-kecilan ya. Jadi survei kecil-kecilan, gampang silakan langsung akses di pens.id/pjj-2023 gitu ya. Di situ ada survei kecil-kecilan buat teman-teman. Jadi teman-teman itu, apa namanya, asal dari mana dan lain sebagainya, seperti itu sih. Jadi silakan diisi, saya kasih waktu sekitar ya mungkin 5 menit gitu ya. Silakan diakses mulai sekarang.
Tulis diskop. Enggak.
Oke, baik. Sudah semua ya? Sudah mengisi ya? Ini ada 81 sih yang sudah mengisi, yang lainnya sepertinya belum. Sudah ya, Bu. Oke, silakan. Mungkin sambil menunggu, ini saya rekap gitu ya, hasilnya. Saya rekap. Direkapkan Google Doc. Jadi, saya highlight aja mungkin ya, terutama jam perkuliahan sih sebenarnya. Jadi apakah ternyata banyak yang sudah bekerja ya, 46% sudah bekerja di sini. Kemudian, apakah pekerjaannya terkait dengan IT, juga alhamdulillah 32% terkait ya. Terus kemudian 68% mungkin tidak terkait IT, tapi semoga tidak mengganggu jam kuliah gitu aja sih sebenarnya ya. Jadi jika sudah bekerja, jam perkuliahan jam kerjanya saya tadi juga kolek datanya ya. Jam kerjanya kebanyakan pagi ya, 48% menjawab jam 8 sampai jam 17, sekitar itu maksudnya ya. Ada juga yang jam 8 sampai 17.30 itu. Terus ada juga yang shift-shift-an. Oke, jadi ini kemarin ada beberapa yang WA ke saya, terutama anak wali saya gitu ya, tentang jam kerja. Ya memang untuk PJJ itu dimulainya sore biasanya memang, sampai malam. Ini dengan asumsi bahwa pekerjaannya adalah pagi, seperti itu. Apabila ada jam yang, shift pagi gitu ya, atau mungkin ada yang, ada ini 3 shift ya, ada yang pagi, ada yang malam gitu ya. Terus kemudian kena shift malam tiba-tiba gitu ya, ya itu jadi memang harus menyesuaikan. Kemarin ada yang tanya berarti bisa ini Bu, asinkronus gitu ya. Bisa asinkronus tapi ya seperti itu nanti, harus proaktif ya untuk mencari materinya di-share di mana oleh dosennya seperti itu. Memang konsekuensinya adalah seperti itu kalau kuliah PJJ gitu ya. Jadi jamnya itu adalah jam-jam yang, mulai sore sampai dengan malam, seperti itu. Nah ini udah banyak sekali, jawabannya. Kemudian saya tanya tadi juga ya, jam perkuliahan PJJ-nya bagaimana? Udah sangat pas atau kurang pas gitu ya, atau tidak pas sama sekali? Yang tidak yang menjawab tidak pas tidak ada. Jadi, ada beberapa yang menjawab kurang pas gitu ya, mungkin kurang pas dengan jam yang, jam kerja, ataupun mungkin ada yang belum kerja tapi sudah siap, kuliah dari pagi mungkin ya. Ya mungkin menjawabnya adalah kurang pas gitu. Sebenarnya kalau untuk masalah jam ini, kita sudah pernah mencoba dimulai pagi ya. Nah, dimulai pagi malah banyak yang nggak bisa, seperti itu. Jadi, banyak yang, mengganggu mungkin pekerjaannya atau mengganggu kegiatannya gitu ya. Jadi akhirnya, semester ini juga mulainya sore, seperti itu, sore sampai dengan malam. Bismillah ya, jadi ini, kenapa sih saya kolek ini sebenarnya untuk mengetahui teman-teman ini, sudah pas belum dengan jam perkuliahannya gitu ya. Semoga, tidak mengganggu pekerjaannya gitu ya. Semoga semua itu bisa saling, saling dukung satu sama lain gitu ya. Karena memang teman-teman di sini niatnya adalah mencari ilmu, niatnya adalah belajar, semoga tidak mengganggu pekerjaan, pekerjaannya pun juga tidak mengganggu perkuliahan di sini gitu. Yang penting adalah satu sih sebenarnya adalah komitmen. Kalau teman-teman sudah komitmen pasti ada aja jalannya. Kalau menurut saya seperti itu ya. Kalau kuliah, apalagi kuliahnya adalah kuliah perkuliahan jarak jauh seperti ini, nah itu pasti yang dibutuhkan adalah komitmen. Itu sih sebenarnya. Pasti teman-teman juga pernah dengar dari dosen-dosen lain nantinya ya. Jadi dosen-dosen juga motivasinya pasti sama ya. Insya Allah mirip-mirip lah, mirip-mirip seperti ini juga. Insya Allah kalau misalnya teman-teman sudah komitmen, ya niatnya adalah belajar, insya Allah ada aja waktu untuk mengerjakan tugasnya gitu ya. Tugas pasti banyak ya, apalagi untuk teman-teman yang sudah bekerja, aduh gimana nih caranya membagi tugas gitu ya. Banyak sekali tips and trick itu mungkin dari kakak tingkat juga ya. Jadi kakak tingkat juga banyak sekali yang lulus tepat waktu, mereka juga pas bekerja juga alhamdulillah bisa mengintegrasikan antara kerjanya dengan, perkuliahan seperti itu. Caranya ada juga yang,
PA-nya atau proyek akhirnya itu berkaitan dengan pekerjaannya atau berkaitan dengan proyek yang sedang dikerjakan. Gitu ya. Jadi, memang harus pinter-pinter membagi waktu, pinter-pinter, apa namanya, bermain strategi di sini ya. Karena ya luar biasa teman-teman, kuliah sambil bekerja ataupun perkuliahan jarak jauh seperti ini itu menurut saya luar biasa, gitu ya. Bismillah ya, semoga semuanya lancar, semoga semuanya, apa namanya, tidak ada kendala apapun, bisa lancar sampai dengan semester ke-6, jangan nambah semester lagi ya. Jadi, komitmennya harus dipupuk mulai sekarang, gitu ya. Oke. Amin. 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 Oke. Amin. Amin, iya. Oke, mungkin nanti kapan-kapan ada kesempatan. Kalau kemarin PKKMB ini ya online, full online atau ada offline-nya? Perwakilan. Offline-nya, Bu. Oh, ada ya? Ada, Oh, Bu. perwakilan berapa? Kalau Perwakilan 10 orang. Oh, 10 orang. 10 orang ini dipilih atau ada yang mengajukan atau gimana? Mengajukan sendiri. Mengajukan sendiri, Bu. Masukan, Oke, Bu. sip ya. Jadi kemarin main-main ke kampus Pens ya, gitu. Jadi Ya, ya sekali-sekali main-main ya nanti teman-teman ya, apalagi kalau bimbingan Oke. PA ya, Iya, bimbingan Bu. PA, mungkin KP, nanti KP-nya juga konsultasi dengan dosen pembimbingnya gitu Nggak ya. punya uang. Terus mungkin diskusi atau mungkin mau penelitian pengabdian masyarakat, boleh, nanti bisa diskusi langsung ya. Insya Allah kalau dosen-dosen Senin sampai Jumat di kampus terus ya, karena memang perkuliahannya sudah pada offline semua gitu ya. Jadi silakan feel free, silakan WA dulu lah, gampang. Terus oh ya masalah WA ya, masalah WA. Itu kalau di grup perwalian saya sudah saya apa namanya, memberi masukan ya, lebih ke memberi masukan ke teman-teman. Kalau WA itu tolong sebutkan nama, mahasiswa kita juga banyak gitu ya. Jadi apa, kita kadang-kadang tidak tahu ini siapa, NRP berapa, tiba-tiba minta tolong ini. Misal minta tolong kemarin itu ada ya, bukan dari kelas ini sih, mungkin ya dari kelas yang lain lah ya saya sebutkannya ya, itu tentang FRS-an. Minta tolong tentang FRS-an tapi tidak menyebutkan nama dan juga NRP, kan saya juga bingung ya membantunya seperti apa gitu ya. Jadi tolong sebutkan nama, keperluannya apa gitu ya. Juga, perkenalkan diri lagi, kadang-kadang juga kita tidak menyimpan ya, tidak menyimpan nomornya teman-teman, kadang-kadang di profilnya teman-teman juga tidak ada namanya gitu. Jadi kami bingung kadang-kadang, "Duh ini siapa? Seperti apa?" Gitu ya, "Mau apa?" Gitu, "Apa yang bisa dibantu?" Jadi dimohon dengan sangat gitu ya, tidak hanya, ke saya dan Bu Yesta saja ya, dengan dosen-dosen lainnya, terutama yang senior-senior kami itu ya, silakan kalau WA itu, memperkenalkan diri dulu, NRP dari kelas apa gitu ya. Karena memang IT ini banyak, ada D3, ada D4 gitu ya, kemudian ada PJJ, habis itu ada juga, teman-teman itu yang mengajarnya di SDT gitu ya. Jadi tolong disebutkan dari prodi apa gitu, NRP berapa. Kalau NRP-nya aja kan kita juga nggak hafal, dari prodi apa ya. Jadi silakan disebutkan dari PJJ apa gitu ya. PJJ pun ada macam-macam juga, ada PJJ yang, FR, ada PJJ yang CC ya. Jadi macam-macam juga gitu. Jadi tolong, kami minta tolong itu, seperti itu, template-nya ya seperti itu tadi. Ya wis seperti biasa ya. Nama apa, salam, nama, NRP, kemudian dari kelas apa, gitu. Itu penting sekali. Kalau apalagi teman-teman, dosen yang mengajarnya itu di IT ya. Di IT ini banyak mengajarnya di mana-mana kelasnya, jadi tolong disebutkan 3 hal itu, baru keperluannya apa, seperti itu. Gitu ya. Oke, sepakat ya? Sepakat ya, teman-teman? Sip. Ya, Bu, sepakat. Terima kasih ya. Terus insya Allah kalau dari saya sendiri sih, insya Allah akan saya balas gitu ya, kapanpun akan saya balas. Tapi ya kalau misalnya kemalaman ya mungkin tidak saya balas karena saya ketiduran, gitu ya. Biasanya saya balasnya subuh-subuh pada saat mau sholat subuh seperti itu. Jadi diusahakan kalau WA ya di jam kerja, jam kerjanya dosen ya, jam kerjanya dosen. Jadi jam kerjanya dosen ya mulai jam 8, sekitar jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Bisa lebih, kadang-kadang dosen banyak yang lembur-lembur juga ya, tapi juga kan
mereka juga butuh istirahat juga ya kalau di malam hari. Jadi kalau bisa WA-nya ya jam-jam ini, jam kerja lah ya, gitu. Jadi kalau saya sendiri insya Allah akan saya bales, yang penting jelas ini dari siapa, keperluannya apa, gitu. Karena kalau tidak menyebutkan sama sekali, saya bingung harus diapakan gitu. Saya bingung saya bisa bantu apa gitu ya. Jadi tolong, seperti itu Apa ya. nih? Insya Allah akan saya, Apa sih? ini, apa namanya, akan saya balas insya Allah ya. Itu tentang WA. Mungkin dari sini ada pertanyaan dari teman-teman. Sebelum saya ke materi ya. Materi aja Bu, gas. Baik, sudah ya, tidak ada pertanyaan lagi tentang kontrak kuliah? Ya? Tidak. Oke, Cukup, jadi itu Bu. tadi pesan saya ya, pesan-pesan saya, mungkin juga Bu Yesta juga, saya mewakili Bu Yesta gitu ya. Nah, pesan saya seperti itu dan jaga attitude ya, jaga attitude sampai nanti PA. PA itu kadang-kadang kalau saya boleh cerita sedikit ya, PA itu kadang-kadang ada yang mau sidangnya minggu depan baru menghubungi sekarang. Nah, itu dosennya pada bingung, ini diapakan gitu ya. Jadi nanti tetap kontak yang baik dengan dosen-dosen, jaga attitude, jaga bahasa gitu ya. Terus kemudian juga, apa namanya, mengerti itu ya jam-jam, untuk menghubungi dosen itu jam berapa aja. Itu sih ya pesan dari saya di awal ini. Oke, kalau gitu saya langsung aja lanjut ke materi ya. Materinya nanti akan saya share insya Allah via mungkin saya kasih link gitu aja ya. Saya kasih link karena saya update terus di link tersebut gitu. Kayak saya sering berinteraksi di link tersebut. Nah, sebentar. Oke, sudah terlihat ya? Sudah Bu, sudah. Sudah, baik. Baik, mohon izin ya Bu Yesta. Saya Oke, monggo Bu Ira, enggak terlebih apa-apa. dahulu. Oke. Jadi mungkin nanti kalau misal ada kurangnya atau salahnya bisa langsung Bu Yesta, langsung ini aja open mic saja nggih Bu. Oh, enggak apa-apa, nggih, nggih. Iya, matur nuwun. Baik, pada perkuliahan pertama ini lebih ke pengenalan ya. Jadi kita perkuliahan pertama itu biasanya ya kontrak kuliah, terus kemudian, apa namanya, materi awalan gitu ya, tentang dasar-dasar teknologi informasi, tentang paradigma sistem dan teknologi yang muncul itu seperti apa. Ini untuk PPT-nya kami bikin bertiga ya, jadi dari Pak Heru juga, terus saya sendiri dan juga Bu Yesta, mohon maaf. Dan juga Bu Yesta. Jadi ini PPT-nya adalah kolaborasi dari kami semua. Kita mulai saja ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Oke, untuk rencana pembelajaran semester, capaian belajarnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tentang teknologi informasi dan teknologi informasi gitu ya. Kemudian mahasiswa juga dapat memperoleh motivasi tentang teknologi informasi dan bahan kajiannya adalah tentang pengenalan teknologi informasi dan juga sejarah berkembangnya teknologi informasi dan juga tren teknologi informasi gitu ya. Baik, lanjut saja. Tentang teknologi informasi itu sendiri. Apa sih sebenarnya teknologi informasi gitu ya? Terdiri dari dua kata ya, yaitu teknologi dan juga apa namanya, informasi seperti itu ya. Sebentar. Oke, information technology itu adalah istilah untuk mendeskripsikan teknologi-teknologi yang memungkinkan manusia untuk apa sih? Yang pertama, itu adalah untuk mengumpulkan atau meng-capture. Meng-capture di sini maksudnya adalah proses mengumpulkan informasi detail tentang kegiatan penting untuk digunakan di masa depan. Jadi misalnya untuk mencatat data peminjaman buku di perpustakaan gitu misalnya, atau merekam, percakapan pilot selama penerbangan. Nah, itu teknologi informasi ini digunakan untuk mengumpulkan atau bahasa Inggrisnya itu adalah meng-capture gitu ya. Terus kemudian selanjutnya adalah, memproses, mengolah atau memproses.
atau di sini adalah processing ya, di mana proses memanipulasi dan menganalisis data untuk menghasilkan informasi. Jadi informasinya itu dibuat bagaimana caranya agar bermakna gitu ya. Jadi akhirnya sistem informasi komputer itu bisa melakukan pengolahan data dan informasi, termasuk juga bisa melakukan perhitungan dan juga melakukan analisis gitu ya biasanya dari data-data, kemudian dihitung, kemudian dianalisis dan diubah menjadi informasi yang berbeda gitu ya. Jadi kalau data itu dia berdiri sendiri tetapi tidak diolah dan tidak dianalisis, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Bagaimana caranya? Biasanya ada analisis-analisis statistik mungkin ya, dengan pendekatan statistik atau dengan pendekatan teknologi informasi itu ya, sehingga data-data tersebut menjadi informasi gitu ya. Nah, mohon maaf ini ada noise apa ya? Suara saya masih terdengar jelas? Masih Bu Ira. Oke. Sebentar kok ada Kresek-kresek, noise. Bu. Kresek-kresek. Ini noise-nya agak ini nih. Sebentar. Oke, mungkin ini ya speakernya teman-teman ya. Ada. Oke, udah Sudah, Bu, aman ya? sudah. Aman. Aman, Bu, aman. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi information teknologi itu mendeskripsikan teknologi-teknologi yang memungkinkan manusia untuk pertama meng-capture, kedua memproses atau mengolah gitu ya. Yang ketiga adalah menghasilkan atau generating di sini. Jadi di sini adalah fungsi untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan perangkat lunak yang sesuai sehingga data itu dapat diubah jadi informasi terstruktur dalam bentuk bisa laporan gitu ya, bisa tabel, bisa grafik dan lain sebagainya. Tuh. Terus kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah penyimpan atau storage. Jadi di sini information teknologi ini digunakan untuk menyimpan data dan informasi dalam media penyimpanan. Jadi media penyimpanan banyak sekali ya, bisa hard disk, bisa flash disk, CD, DVD dan lain sebagainya gitu ya. Terus tujuannya adalah apa? Agar data dan informasi tersebut itu bisa diakses dan digunakan kembali di masa mendatang. Gitu. Nah, kalau kita ada sistem penyimpanan di sini berarti ada sistem pencarian kembali gitu ya, mengambil kembali. Fungsi ini yang memungkinkan untuk pengguna mencari kemudian mengambil kembali data dan informasi yang telah disimpan sebelumnya dalam pangkalan data. Jadi contohnya adalah mencari data pegawai yang telah pensiun misal ya. Jadi mencarinya itu lewat apa namanya? Teknologi informasi yang digunakan gitu ya. Terus kemudian menemukan informasi tentang misal pelatihan-pelatihan yang sudah pernah diikuti oleh seorang pegawai gitu ya. Atau mencari informasi-informasi yang lainnya. Nah, jadi tadi kalau sudah ada storage kemudian ingin mengambil kembali atau ingin meretrieve kembali itu adalah salah satu fungsi dari informasi teknologi informasi seperti itu. Kemudian selanjutnya adapun information teknologi itu untuk mendeskripsikan apa, yang terakhir adalah untuk menyebarluaskan atau distribute ya. Jadi di sini menyebarluaskan ini maksudnya adalah fungsi yang mengirimkan data dan informasi dari satu lokasi ke lokasi lain atau dari satu orang ke orang lain melalui jaringan komputer. Jadi di sini misalnya mengirimkan data penjualan gitu ya dari cabang apa namanya, penjualan dari cabang satu ke cabang yang lain misal itu ya, atau mengirimkan data dari transaksi harian dari unit pemasaran misal ya ke kantor pusat, misal seperti itu. Ini adalah istilah untuk mendeskripsikan teknologi-teknologi dari teknologi informasi. Oke, untuk definisinya sendiri ini sebenarnya bermacam-macam. Di sini saya ambil KBBI dari Oxford juga dan lain sebagainya. Saya mulai dari KBBI ya. Jadi teknologi informasi itu bisa disebut sebagai penggunaan teknologi seperti komputer, elektronik, dan telekomunikasi untuk mengolah dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital. Ini menurut KBBI. Kemudian teknologi informasi menurut kamus Oxford gitu ya,
itu adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk apa? Untuk menyimpan, menganalisis, dan juga mendistribusikan berbagai jenis informasi, termasuk kata-kata, angka, dan juga gambar. Itu adalah definisi dari teknologi informasi. Selanjutnya ada juga dari Lukas, ini saya ambil dari Lukas tahun 2000 ya. Teknologi informasi itu merupakan segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan juga mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Tuh. Dan yang terakhir saya ambil dari William N. Sawyer tahun 2003. Jadi teknologi informasi itu merupakan teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang apa? Yang membawa data, suara, dan juga video di sini. Ya. Jadi ini adalah beberapa definisi-definisi dari teknologi informasi. Kalau yang di awal itu tadi ini secara garis besarnya ya. Jadi information teknologi itu mendeskripsikan teknologi yang apa yang bisa mengcapture, memproses, bisa mengenerate, terus kemudian menyimpan gitu ya, terus kemudian retrieve dan juga mendistribusikan. Kalau ini definisi secara lebih luasnya lagi yang saya ambil dari KBBI, kemudian Oxford, kemudian Lucas dan juga William N. Sawyer. Ya, saya rasa gampang ya ini ya. Nanti bisa dibaca. Insya Allah akan saya share juga untuk materinya ya via etol gitu. Terus kemudian, nah sekarang ini ada data versus informasi ya di sini. Data versus informasi. Data ini adalah merujuk pada fakta-fakta mentah. Jadi raw data, kita sebutnya biasanya adalah raw data. Bisa fakta-fakta mentah, bisa angka, bisa simbol atau representasi yang belum diolah atau diorganisir, ya. Dan data pada dasarnya tidak memiliki arti atau konteks tertentu secara langsung. Jadi data ini dia itu tidak memiliki arti apa-apa sebenarnya. Awalnya gitu ya, awalnya. Kalau tidak diapa-apakan dia tidak memiliki arti secara langsung seperti itu. Nah, contoh data, misal contoh data IPK mahasiswa. IPK mahasiswa yang didapat datanya mungkin ada 3 ini ya, ini permisalan aja, ada 3,67, 3,5, dan 3,55 gitu ya. Terus kemudian bagaimana caranya agar data ini bisa bermakna gitu ya, bermakna. Nah, caranya adalah dengan diolah, dengan diinterpretasikan, dengan dianalisis gitu ya. Jadi data-data yang tadi ini kebetulan saya beri contoh cuma 3 ya, cuma 3 ini. Kalau misalnya didiamkan seperti ini saja dia tidak bermakna apa-apa. Tetapi kalau ini sudah diolah, diinterpretasikan, kemudian diberi konteks sehingga nanti ini memiliki arti, nanti akan menjadi sebuah informasi, gitu ya. Jadi informasi ini akan memberikan pengetahuan atau pemahaman yang lebih dalam tentang suatu subjek atau situasi. Nah, contoh informasi adalah sebagai berikut. Tadi dari data-data yang sudah kita kumpulkan, misalnya data IPK mahasiswa tersebut, kita cari rata-ratanya, gitu ya. Oh ternyata rata-rata IPK mahasiswa itu adalah sekian. Misal dari angkatan 2023, misal seperti itu ya. Nanti ada lagi rata-rata IPK mahasiswa angkatan 2022 adalah sekian, gitu ya. Kemudian ada lagi nanti angkatan yang lain kita kumpulkan jadi satu hasil dari pengolahan data tersebut, yaitu mencari rata-rata gitu ya misal. Terus kemudian setelah dijadikan satu kita mungkin bisa buat grafik misal ya, dibuat grafik antar antar angkatan dari angkatan misal dari angkatan 2020 sampai dengan angkatan 2023. Setelah dibuat grafik kita lihat, oh rata-rata yang tertinggi itu di mana sih gitu. Misal seperti itu. Itu adalah menjadi sebuah informasi. Nah, akhirnya setelah data-data raw data itu tadi atau data-data mentah itu tadi, setelah diolah dengan baik menjadi sebuah informasi, akhirnya bisa dijadikan untuk pembuat keputusan gitu ya. Jadi untuk membuat keputusan itu adalah hasil dari informasi-informasi yang telah didapat. Nah, informasi ini dapatnya dari data itu tadi yang sudah diolah. Seperti itu ya. Jadi data mentah ini kalau saya buat smart art-nya gitu ya. Data mentah ini
diproses, kemudian nantinya akan menghasilkan informasi. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan? Sejauh ini tidak ada, Bu. Oke, jelas ya. Semoga jelas ya. Oke, jelas. Lanjut ya. Mungkin ini kita pengenalan aja ya. Jadi mungkin teori sekali gitu ya. Tapi memang di konsep teknologi informasi ini memang banyak teorinya. Jadi teori-teorinya ini lebih ke dasar-dasarnya itu seperti apa sih. Jadi untuk gambaran sebenarnya konsep teknologi informasi ini untuk gambaran selama 6 semester ini kita akan pelajari apa gitu ya. Dan kemudian materi-materi yang tadi saya share di kontrak perkuliahan yang tadi itu tadi adalah hasil dari diskusi dengan Bu Yesta maupun dengan Kaprodi. Jadi Kaprodi mengarahkan nanti teman-teman diajarin ini ya dari semester 1 sampai semester 6. Jadi nanti kita sarikan dulu itu di konsep teknologi informasi. Kemudian nanti kita ketemu lagi nih di semester 6 ada yang namanya topik khusus informatika gitu ya. Topik khusus informatika lebih ke pengembangan dari teknologi-teknologi yang ada di di dunia IT gitu ya. Jadi lebih ke pengembangan. Jadi ini lebih banyak lagi informasi yang bisa didapat di topik khusus informatika nanti di semester 6 gitu ya. Oke. Saya lanjut. Nah, sumber informasi ini bisa dari berbagai macam ya, dari pustaka, misal dari pustakanya ini adalah pustaka ilmiah, biasanya dari jurnal-jurnal gitu ya. Itu terus kemudian ada yang semi ilmiah gitu ya, mungkin dari artikel-artikel, kemudian ada yang populer sama ini mungkin populer dari berita-berita misal ya. Kemudian bisa juga sumber informasi itu dari media massa. Dari media cetak, bisa dari radio, bisa dari televisi gitu ya. Terus kemudian bisa juga dari lisan, dari wawancara ataupun telepon gitu ya. Kemudian juga dari tulisan, bisa email, surat, teks dan lain sebagainya. Kemudian ada perangkat bantu, manual, mesin mekanis dan lain sebagainya. Ini adalah sumber-sumber informasi gitu ya. Jadi memang ada banyak sekali sumber-sumber informasi, mungkin bisa saja dari lisan yang sudah mengambil sarinya dari lisan tersebut, kemudian dibuat artikel, itu juga bisa menjadi sumber informasi. Seperti itu. Nah, informasi yang berkualitas itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi informasi yang berkualitas itu sudah pastinya akurat, gitu ya, lengkap, kemudian fleksibel, dapat dipercaya. Terus kemudian ada benang merahnya nih, jadi berhubungan antara satu dengan yang lain, gitu ya. Mudah diakses, kemudian berdasarkan fakta. Kemudian kalau bisa informasi yang berkualitas itu adalah yang tepat waktu, gitu ya. Pada saat itu ada kejadian, pada saat itu juga diberitakan, misal seperti itu. Dan tidak terkontaminasi apapun. Itu untuk informasi yang berkualitas dari sumber informasi yang tadi sudah kita bahas. Oke, untuk komponen teknologi informasi di sini ada bermacam-macam ya. Dari komponen teknologi informasi sendiri ada dari hardware-nya dulu. Ada CPU, memori, input-output device, kemudian interkonektor gitu ya. Kemudian ada software-nya dari OS-nya dulu. Terus kemudian dari package application-nya, misal dari Office gitu ya. Kemudian dari user application-nya. Kemudian di sini ada firmware yang instruksinya disimpan permanen di dalam ROM gitu ya. Ada brainware, itu adalah end user, programmer, analis gitu ya, manager, DBA. Jadi memang tidak hanya software hardware aja tetapi juga ada brainware gitu ya. Brainware itu adalah ya manusianya itu sendiri gitu ya. Terus kemudian ada infoware yaitu user manual, kemudian SOP gitu ya. Instruksi misalnya ada berupa instruksi gitu atau petunjuk gitu ya. Atau cyber law. Ini adalah komponen-komponen dari teknologi informasi. Seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke sejarah ini sebenarnya ya. Jadi mungkin komputer generasi 1 sampai dengan komputer generasi sekian gitu ya. Saya mulai dulu dari
komputer generasi 1 gitu ya. Jadi kalau komputer generasi 1 ini dulunya sebesar ini ya, dan menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tube. Kemudian program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin gitu ya. Kemudian bentuk fisiknya ini sangat besar sekali ya, bisa dilihat di sini. Kemudian menggunakan konsep store program dengan memori utamanya adalah magnetic core storage gitu. Terus kemudian menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk. Kemudian cepat panas sehingga memerlukan pendingin. Kemudian prosesnya juga kurang cepat ya dan membutuhkan daya listrik yang besar. Dan orientasi utamanya dulu itu adalah untuk aplikasi bisnis. Ini adalah untuk komputer generasi pertama. Kalau komputer generasi pertama ini memang sebesar ini ya dulunya ya. Terus kemudian generasi kedua sudah agak mengecil ya dari generasi pertama yang ada. Jadi pada tahun 48 sudah ada penemuan transistor, di mana transistor ini menggantikan tabung hampa udara di TV, di radio, maupun dari komputer gitu ya. Dan transistor ini mulai digunakan untuk komputer tahun 1956. Dan penemuan lain berupa pengembangan memori dari inti magnetik. Kemudian beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi juga mulai bermunculan. Jadi kalau ini saya masih belum ketemu ya, dengan